Aku akan menggambar hari ini menggunakan kanvas ini ya teman-teman. Ini kanvasnya ukuran 50 cm kali 50 cm. Saya berdiri dulu ya supaya kelihatan jelas bagaimana besar kanvasnya. Jadi ini ya teman-teman kanvasnya. Ini 50 cm kali 50 cm. Selain kanvas, aku menggunakan pensil Faber-Castell 2B. Kemudian sama ya, penghapusnya juga saya menggunakan penghapus Faber-Castell. Saya akan mulai menggambar teman-teman, tapi ini pada gambar kali ini ya, aku tidak mewarnainya, aku cuma membuat sketsanya menggunakan pensil. Bagaimana, apa gambarnya? Tonton terus video ini ya teman-teman. Halo para seniman kreatif, selamat datang di channel Darwis Art. Hari ini kita akan belajar cara membuat sketsa lukisan tangan yang unik dan penuh makna, yaitu sketsa tangan yang berusaha menggapai kursi kekuasaan. Pensil 2B akan menjadi alat utama kita dalam menciptakan karya seni yang tidak bisa berbicara ini. Sebelum memulai, siapkan dulu peralatan masak kita, yaitu pensil 2B yang akan memberikan goresan halus dan tebal, kertas. Oh bukan, saya tidak menggunakan kertas kali ini ya teman-teman. Seperti di awal tadi, saya menggunakan kanvas yang berukuran 50 cm kali 50 cm. Kemudian kita siapkan juga penghapus untuk koreksi dan rautan untuk menjaga pensil tetap sehat. Sekarang kita membuat sketsa kursi kekuasaan sebagai latar belakang dari simbol dari tujuan yang ingin dicapai oleh tangan-tangan ini. Buatlah kursi yang sederhana namun berkesan, tidak perlu terlalu rumit. Saya menggunakan di sini penghapus untuk merapikan atau menghapus gambar garis-garis yang kurang tepat, dan juga saya gunakan untuk menghapus garis bantu. Saya menggunakan garis bantu di sini ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat. Kemudian saya juga menambahkan tulisan pada sandaran kursinya. Tunggu, suara saya kurang bagus ya teman-teman. Saya menuliskan kata power di sandaran kursinya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Biasanya kalau lukisan tidak pakai tulisan ya. Kalau tulisan begini mirip-mirip kayak poster ya teman-teman. Jadi ini lukisan atau poster? Nah, saya kembali lagi ke lukisannya ya teman-teman. Nah, saya menghapus seperti tadi bagian-bagian yang saya anggap tidak penting atau supaya lebih rapi ya. Sekarang saya membuat gestur dasar tangan yang akan menjadi fokus utama lukisan kita. Perhatikan proporsi dan anatomi tangan dengan seksama. Jangan terburu-buru, buatlah garis tipis dan ringan sebagai panduan awal. Kemudian saya lanjut menggambar kursinya. Pada bagian kali ini saya menggambar kursi untuk sandaran tangannya teman-teman. Ya, biasa kan teman-teman lihat kalau ada kursi ada tempat tangan untuk disandarkan di samping kiri dan samping kanannya. Jadi seperti itu, inilah yang saya buat sekarang. Nah, jadi ada dua sandaran tangannya. Jadi ya, kemudian ada baloknya ya, balok-balok kursinya yang menopang sandaran tangan tersebut. Kemudian saya mulai menggambar bagian tempat duduk untuk kursinya. Nah, bantalangnya, kalau misalnya kursi itu untuk tempat duduknya ya, kadang juga kursi ada bantalannya ya yang dikasih supaya kursinya empuk. Nah, seperti ini ya gambar kursinya teman-teman. Kemudian saya mulai kembali menggambar gestur-gestur tangan di bagian bawah ya. Tadi saya menggambar di bagian atas yang ingin seakan-akan tangan itu mau memegang sandaran kursinya. Sekarang tangan-tangan dari arah bawah saya gambar untuk sepertinya ingin menggapai kursi yang ada ini teman, atau kursi kekuasaan ini. Kita usahakan menggabungkan sketsa tangan dan kursinya ya menjadi satu kesatuan yang utuh. Atur komposisi yang menarik. Pastikan tangan-tangan terlihat berusaha menggapai kursi dengan kuat dan penuh determinasi. Sudah ada berapa gambar tangan ini yang aku buat ya teman-teman. Tadi ada satu di atas yang seakan-akan mau memegang
sandaran kursinya. Kemudian sekarang di bagian bawah ini sudah ada 3 ya, berarti total sudah saya gambar, sudah saya buat sketsa tangannya sebanyak 4 ya. Kemudian ini berarti sketsa tangan yang kelima teman-teman, yang berada di area sebelah kiri di kaki kursi ya. Jadi kalau dari arah saya ini ada di sebelah kiri. Nah, ini tangan kelima. Tapi saya di sini menghapusnya karena saya rasa agak kekecilan ukuran tangannya. Nah, jadi saya kasih naik sedikit, kasih panjang sedikit, lebih disesuaikan, tambah besar sedikit ya gambar tangannya. Jadi kita jangan ragu-ragu saat membuat sketsanya atau gambar ya, karena kita bisa menghapusnya jika ada garis atau gambar yang salah atau ingin dibuat lebih baik lagi. Nah, kemudian ini tangan ke-6 pun sudah saya gambar ya teman-teman. Sekarang sudah masuk atau menggambar tangan ke-7. Berarti kira-kira ada berapa total tangan yang akan saya gambar di sini teman-teman. Silahkan ditonton terus videonya ya, supaya bisa mengetahui gambar akhirnya seperti apa. Jadi ya, ini sudah tangan ke-7 ya. Nah, selanjutnya ini kita akan menggambar tangan ke-8. Tangan ke-8 di bagian sebelah kiri teman-teman ya. Nah, ini tangan ke-8 saya juga suka lihat ya gestur tangannya. Tetapi saya berulang-ulang menghapus pada bagian lengan atau lengan bajunya ya, lengan bajunya ini kan terdiri dari 2, ada lengan baju bagian luar dan lengan baju bagian dalam. Biasanya ya kalau misalnya pejabat-pejabat atau pengusaha itu memakai kan ada pakai jas ya di luar, baru ada kemejanya di dalam. Jadi biasanya itu dengan bagian dalamnya kemejanya biasa kelihatan, dan ada juga bagian jasnya ya di luar, tapi kelihatannya yang biasa itu warna putih biasa kemejanya atau warna-warna lain. Nah, seperti ini ya teman-teman gambarnya. Setelah tangan dan kursinya sudah selesai saya gambar, saya mulai menghapus garis-garis yang kurang rapi, saya mulai hapus, dan demikian pula dengan garis bantunya saya mulai hapus ya teman-teman, supaya gambarnya lebih rapi dan jelas. Dan inilah hasil akhir dari sketsa lukisan tangan kita yang berjudul Menggapai Kursi Kekuasaan, sebuah karya seni yang menggambarkan perjuangan dan ambisi untuk meraih tujuan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Darwis Art untuk mendapatkan tutorial menggambar lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Alhamdulillah.